Pada suatu pagi yang cerah di Pittsburgh, Amerika Serikat tahun 1995, seorang pria berusia 44 tahun bernama MacArthur Wheeler memutuskan untuk merampok bank. Karena dia pikir dia tahu tentang sifat kimiawi dari jus lemon, dia memutuskan untuk mengoleskan jus di wajahnya sebelum menjalankan rencananya untuk merampok bank. Logikanya, karena jus lemon dapat digunakan untuk membuat tulisan dalam kertas menjadi tidak terlihat. Ia berpikir hal yang sama akan bekerja pada wajahnya juga. Dengan mengolesi jus lemon ke seluruh wajahnya, dia mengira wajahnya akan menjadi tidak terlihat oleh kamera keamanan di bank. Dia cukup percaya diri akan hal ini dan bahkan memeriksa triknya dengan mengambil selfie dengan kamera Polaroid. Entah apakah filmnya rusak atau kamera tidak dioperasikan dengan benar, tapi mukanya itu memang tidak terlihat jelas dalam foto tersebut. Akhirnya, dia memulai perampokannya. Dia merampok bukan hanya satu bank, tetapi dua bank di Pittsburgh. Beberapa jam setelah dia melakukan pekerjaannya, polisi mendapatkan rekaman video dan memutuskan untuk memutarnya di berita 11 O'Clock. 1 jam kemudian, seorang informan mengidentifikasi MacArthur dalam video berita dan menghubungi polisi dengan nama pria itu. MacArthur ditangkap pada hari yang sama. Ironisnya, kamera pengintai yang sama yang diyakini tidak akan mampu menangkap wajahnya membuatnya berada di balik jeruji karena mukanya terlihat jelas dalam kamera pengintai. Selama diinterogasi oleh polisi, dia tidak tahu bagaimana dia sampai tertangkap. Kasus unik ini kemudian dipelajari oleh David Dunning dan Justin Kruger dari Cornell University. Dari kasus ini, mereka menyimpulkan bahwa orang yang tahu sedikit tidak tahu jika mereka itu tahu sedikit. Atau dengan kata lain, orang bodoh terlalu bodoh untuk tahu kalau mereka itu bodoh. Fenomena ini kemudian disebut dengan Dunning-Kruger Effect. Apa itu Dunning-Kruger Effect? Dunning-Kruger Effect adalah sebuah bias kognitif yang muncul ketika individu dengan keterampilan atau pengetahuan yang terbatas dalam suatu bidang cenderung melebih-lebihkan kemampuan mereka. Fenomena ini terjadi karena orang dengan pengetahuan terbatas tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang apa yang mereka tidak tahu, sehingga mereka tidak dapat mengevaluasi diri mereka sendiri secara akurat. Akibatnya, mereka sering merasa yakin bahwa mereka lebih kompeten daripada yang sebenarnya. Efek ini pertama kali dijelaskan oleh psikolog sosial David Dunning dan Justin Kruger pada akhir 1990-an. Mereka menemukan bahwa orang-orang yang memiliki kemampuan rendah dalam berbagai tugas cenderung membuat penilaian yang salah tentang kompetensi mereka sendiri. Ironisnya, ketidaktahuan mereka tentang standar kinerja yang benar menyebabkan mereka percaya bahwa mereka telah melakukan tugas dengan baik, meskipun kenyataannya tidak demikian. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakmampuan ini menghalangi mereka untuk mengenali kelemahan mereka sendiri dan belajar dari kesalahan. Sebaliknya, individu yang lebih berkompeten dalam suatu bidang cenderung memiliki pandangan yang lebih realistis tentang kemampuan mereka. Mereka lebih sadar akan kompleksitas dan tantangan yang ada, yang membuat mereka lebih waspada terhadap keterbatasan mereka sendiri. Namun, ini juga bisa menyebabkan mereka meremehkan kemampuan mereka, karena mereka menganggap bahwa apa yang mereka ketahui juga diketahui oleh orang lain. Dunning-Kruger Effect sering terlihat dalam berbagai konteks, seperti di tempat kerja, dalam pembelajaran, dan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seseorang yang baru saja memulai hobi atau pekerjaan baru mungkin merasa mereka sudah menguasai banyak hal setelah memahami dasar-dasarnya. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa ada banyak aspek lanjutan yang belum mereka pahami, yang bisa membuat mereka terlalu percaya diri dan rentan terhadap kesalahan. Memahami Dunning-Kruger Effect penting karena dapat membantu individu lebih kritis terhadap penilaian diri mereka sendiri dan lebih terbuka terhadap kritik. Dengan menyadari bahwa kecenderungan untuk melebih-lebihkan kemampuan adalah hal yang umum, seseorang dapat menjadi lebih berhati-hati dalam mengevaluasi kemampuan mereka sendiri dan lebih mau untuk terus belajar dan berkembang. Ini juga mengingatkan kita bahwa kepercayaan diri harus didasarkan pada pengetahuan yang kuat dan pengalaman, bukan pada asumsi yang salah tentang kemampuan kita. Dan gue bakal menjelaskan penyebab kenapa seseorang itu bisa kena Dunning-Kruger Effect. Yang pertama, yaitu kurangnya kesadaran diri. Orang yang kurang kompeten seringkali tidak memiliki kesadaran yang cukup tentang sejauh mana ketidakmampuan mereka. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan yang mendalam tentang suatu bidang, yang menyebabkan mereka gagal mengenali kelemahan mereka sendiri. Ketidaktahuan ini kemudian memicu keyakinan yang salah bahwa mereka lebih kompeten daripada yang sebenarnya.
Kurangnya kesadaran diri ini juga menghambat kemampuan mereka untuk mengevaluasi kinerja dan pengetahuan mereka secara realistis. Karena mereka tidak menyadari bahwa ada banyak yang belum mereka pahami, mereka cenderung menganggap bahwa pemahaman mereka sudah cukup dan merasa lebih percaya diri daripada yang seharusnya. Oke, kita akan lanjut yang kedua, yaitu sudut pandang yang terbatas. Pengidap Dunning-Kruger Effect seringkali mengevaluasi kemampuan mereka berdasarkan sudut pandang yang sangat subjektif. Karena mereka melihat dunia dari lensa pengalaman dan pengetahuan yang terbatas, mereka merasa sangat terampil dan unggul dibandingkan orang lain. Dalam sudut pandang ini, mereka hanya melihat keberhasilan kecil dan cenderung mengabaikan tantangan yang lebih besar atau kompleksitas yang sebenarnya ada dalam bidang yang mereka pelajari. Tanpa perspektif yang lebih luas, mereka tidak dapat melihat di mana posisi mereka yang sebenarnya dalam skala kemampuan, sehingga keyakinan diri mereka tetap tidak proporsional. Oke, kita akan lanjut yang ketiga, yaitu kurangnya pengalaman. Pengalaman adalah kunci untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan objektif tentang suatu bidang. Ketika seseorang yang belum memiliki pengalaman yang cukup, mereka tidak memiliki dasar yang kuat untuk mengevaluasi kemampuan mereka sendiri. Kurangnya pengalaman ini membuat mereka rentan terhadap Dunning-Kruger Effect, karena mereka mungkin tidak pernah menghadapi situasi yang benar-benar menantang kemampuan mereka. Tanpa pengalaman yang memadai, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk belajar dari kesalahan dan melihat keterbatasan mereka sendiri. Ini juga membuat mereka lebih cenderung meremehkan kompleksitas suatu bidang dan merasa bahwa mereka sudah menguasainya. Padahal sebenarnya mereka baru menggaruk permukaannya. Dan bagaimana cara mengatasi Dunning-Kruger Effect ini? Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran diri. Langkah pertama dalam mengatasi Dunning-Kruger Effect adalah dengan mengembangkan kesadaran diri. Seseorang perlu menyadari kemungkinan terjebak dalam efek ini dan harus tetap terbuka terhadap kritik serta saran dari orang lain. Menerima umpan balik tanpa bersikap defensif atau merasa perlu membela diri adalah kunci untuk berbagi pemahaman dan keterampilan. Dengan mendengarkan pandangan orang lain, seseorang dapat melihat perspektif yang berbeda dan mengenali kelemahan yang mungkin mereka abaikan sebelumnya. Kesadaran ini memungkinkan individu untuk lebih objektif dalam mengevaluasi kemampuan mereka dan terus belajar dan berkembang. Oke, kita akan lanjut yang kedua, yaitu terbuka terhadap perubahan. Memahami bahwa pengetahuan dan keterampilan bukanlah hal yang statis adalah langkah penting dalam melawan Dunning-Kruger Effect. Seseorang harus menyadari bahwa seiring waktu, dengan pembelajaran dan pengalaman baru, kemampuan mereka dapat berubah dan berkembang. Oleh karena itu, penting untuk menerima kritik sebagai sarana untuk pertumbuhan dan perbaikan diri. Dengan bersikap terbuka terhadap pembelajaran baru dan memperbaiki kelemahan, seseorang dapat meningkatkan kompetensi mereka dan menjadi lebih realistis dalam mengevaluasi kemampuan mereka sendiri. Oke, kita akan lanjut yang ketiga, yaitu mendapatkan pemahaman dan pembelajaran. Salah satu cara yang paling efektif untuk mengatasi Dunning-Kruger Effect adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang suatu bidang. Terlibat dalam pembelajaran formal atau informal seperti mengikuti kursus, membaca buku, atau berdiskusi dengan ahli dapat membantu memperluas wawasan dan memberikan perspektif yang lebih mendalam. Selain itu, mencari mentor atau seseorang yang lebih berpengalaman di bidang yang ingin ditekuni dapat memberikan panduan yang berharga. Mentor dapat membantu mengidentifikasi area kelemahan dan memberikan saran yang praktis untuk memperbaiki keterampilan. Dengan terus belajar dan memperluas pengetahuan, seseorang dapat mengurangi keyakinan yang salah dan menjadi lebih kompeten. Oke, kita akan lanjut yang keempat, yaitu evaluasi objektif. Melakukan evaluasi diri secara objektif adalah cara lain untuk mengatasi Dunning-Kruger Effect. Salah satu metode yang efektif adalah dengan mengukur kinerja atau kemampuan melalui tes atau ujian yang relevan. Selain itu, mengenali batasan diri sendiri dan memahami bahwa tidak semua informasi dapat dikuasai sepenuhnya juga penting. Dengan menilai keterampilan dan pengetahuan secara objektif, seseorang dapat lebih realistis dalam menilai kemampuan mereka dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Evaluasi yang jujur dan transparan ini memungkinkan individu untuk tetap rendah hati dan fokus pada pengembangan diri. Oke, kita akan lanjut yang terakhir, yaitu refleksi diri. Melakukan refleksi diri secara rutin adalah langkah penting dalam proses pembelajaran dan pengembangan diri.
Dengan merenungkan pengalaman dan kinerja mereka sendiri, seseorang dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka. Refleksi diri juga membantu individu untuk melihat kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran, bukan sebagai akhir dari segalanya. Ini memberikan kesempatan untuk belajar dari kesalahan dan membuat perbaikan yang diperlukan. Dengan refleksi diri yang teratur, seseorang dapat terus memperbaiki diri dan menghindari perangkap kepercayaan diri yang berlebihan. Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena yang dapat memengaruhi siapa saja, tidak peduli seberapa cerdas atau berpengalaman seseorang. Efek ini mengingatkan kita bahwa merasa yakin tentang suatu hal tidak selalu berarti kita yang benar-benar menguasainya. Dalam dunia yang terus berubah dan berkembang, kemampuan untuk mengakui keterbatasan diri dan terus belajar menjadi sangat penting. Dengan mengenali tanda-tanda Dunning-Kruger Effect dalam diri kita sendiri, kita dapat membuka pintu untuk pengembangan diri yang lebih baik. Mengatasi Dunning-Kruger Effect bukanlah tentang merendahkan diri, melainkan tentang mencapai keseimbangan antara percaya diri dan kesadaran akan batasan kita. Ketika kita mampu menerima bahwa ada banyak hal yang belum kita ketahui, kita memberi diri kita sendiri ruang untuk belajar, berkembang, dan menjadi lebih baik. Ini bukan hanya soal menjadi lebih kompeten dalam bidang tertentu, tetapi juga tentang menjadi individu yang lebih bijaksana dan lebih terbuka terhadap dunia di sekitar kita. Pada akhirnya, memahami dan mengatasi Dunning-Kruger Effect adalah perjalanan menuju menjadi versi terbaik dari diri kita. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan keinginan untuk terus belajar. Tetapi dengan komitmen untuk selalu berkembang, kita bisa keluar dari ilusi yang menipu dan melangkah menuju kesuksesan yang sejati dan berkelanjutan. Gue ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian yang udah meluangkan waktunya untuk menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kalian ada kritik atau saran, silahkan ditulis di kolom komentar.